Presiden Joko Widodo membuka puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta beberapa hari yang lalu. Presiden mengklaim Indonesia paling banyak memenjarakan pejabat karena kasus korupsi dibandingkan negara lainnya. Namun Presiden menegaskan jangan bangga atas pencapaian ini. Presiden mengingatkan hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Nyatanya, kasus korupsi di Indonesia justru terus bertambah. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi, dari kurun waktu 2004 hingga 2022, ratusan orang pejabat dipenjara karena korupsi. Di antaranya pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 344 orang, menteri dan kepala lembaga 38 orang, sedangkan gubernur sebanyak 24 orang, bupati wali kota 162 orang, dari kalangan hakim mencapai 31 orang, komisioner sebanyak 8 orang, dan pihak swasta 415 orang. Sementara kabinet pemerintahan Jokowi sendiri juga tidak lepas dari kasus korupsi. Di antaranya, Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terjerat korupsi bansos COVID-19 divonis 12 tahun penjara. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, tersandung korupsi suap izin ekspor benih lobster divonis 5 tahun penjara. Imam Nahrawi, mantan Menpora, tersangkut suap dana hibah KONI dan divonis 7 tahun penjara. Sementara itu, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, divonis 3 tahun penjara karena suap proyek PLTU Riau. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate juga diduga terima suap proyek BTS dengan vonis 15 tahun penjara. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini masih berjalan sidang perkara kasus gratifikasi. Dan terakhir, Edward Omar Syarif Hiyariye, mantan Wamenkumham, diduga menerima gratifikasi 7 miliar dan saat ini mengajukan sidang pra-peradilan. Presiden berharap KPK dan lembaga penanganan kasus korupsi lainnya mengevaluasi total sistem pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2022, 1.000 lebih pejabat dari berbagai kalangan ini terjerat kasus korupsi. Kondisi ini tentu miris dan memprihatinkan dikala kemudian pemerintah sedang fokus dalam mempercepat pembangunan. Dengan kondisi ini, benarkah pencegahan dan pemberantasan korupsi ini gagal? Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada peneliti dan koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Mas Agus Sunaryanto. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agus. Ada juga Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, ada Pak Laode M. Syarif, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Didi Mukrianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik, baru sembuh COVID aku. Oh iya, waduh. Sehat-sehat selalu ya Pak Laude ya. Iya, hati-hati. Oke. Lagi sekarang. Oke, ini kan kalau kita tanya tadi ya, kondisinya baik-baik saja semuanya, alhamdulillah. Tapi nampaknya Indonesia sedang tidak baik-baik saja kalau kata Pak Presiden Joko Widodo, bahkan mengatakan paling banyak ini Indonesia pejabatnya dipenjara gara-gara korupsi. Nah, dari ICW sendiri melihatnya seperti apa? Mengapa ini kasus korupsi ini masih terbilang tinggi dan hasil penelitian ICW di mana yang masih salah? Ya, kalau Pak Jokowi sudah sadar diri bahwa pemberantasan korupsi dari titik tertentu ada hasilnya, banyak yang terjerat. Kemudian pada titik lain bahwa itu menunjukkan bahwa belum banyak perubahan, seharusnya Pak Jokowi ya tidak melakukan upaya-upaya yang justru kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi.
misalnya soal pelemahan terhadap KPK gitu ya. Kemudian upaya-upaya misalnya justru tidak memperkuat pengetatan terhadap remisi, terhadap koruptor gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk tentu upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan dari sisi hulunya. Bagaimana memperkuat aparat pengawas internal gitu ya. Termasuk juga misalnya Pak Jokowi memang sudah mendorong surpres tentang perampasan aset, tapi kan itu tidak serta-merta menunjukkan ini adalah komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi dari sisi pemerintah, karena sekali lagi partai-partai pendukung Pak Jokowi itu juga banyak di DPR gitu. Nah, kalau kemudian ingin mendorong upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dengan melakukan pemiskinan terhadap koruptor, ya seharusnya bisa mendorong partai-partai pengusung untuk segera membahas itu gitu. Ini kan ironis kalau misalnya kita membahas isu-isu yang terkait upaya pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi kok lama sekali gitu ya pembahasannya. Tapi kalau yang justru kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi seperti revisi Undang-Undang KPK itu terlihatnya tergesa-gesa dan begitu cepat begitu. Termasuk misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kemarin Undang-Undang Kesehatan, itu kan cepat. Jadi sebenarnya kalau misalnya pemerintah dan DPR itu sepakat dan punya komitmen tinggi untuk memberantas korupsi, yang bisa cepat itu bisa kok, karena bukti-buktinya banyak gitu. Jadi sekali lagi ini rasanya seperti memercik air kena muka sendiri gitu. Jadi ini yang terjadi. Dan kalau bisa dibilang kan semua terkonfirmasi dari ya paling tidak indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia, di mana kecenderungannya justru di periode kedua Pak Jokowi pemberantasan korupsinya terjun bebas gitu. Ini yang menjadi gambaran. Nah, sayangnya kemarin ketika bicara soal pemberantasan korupsi, sekali lagi Pak Jokowi bicaranya hanya instrumentali ya, misalnya soal mendorong teknologi. Ya itu tidak salah karena teknologi itu penting, tapi sekali lagi teknologi itu kan hanya tools, hanya instrumen. Yang sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana memperkuat aparaturnya, integritasnya seperti apa, track record-nya, kemudian ada reward nggak untuk aparaturnya ini, kemudian apakah ada proteksi kepada mereka ketika mereka diintervensi oleh atasannya, ketika mereka mau melakukan tindakan yang benar itu justru dimutasi, dibuang ke daerah yang jauh. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Menurut saya jangan terlalu mendewakan juga soal teknologi, karena sekali lagi teknologi itu kan hanya tools. Iya, itu benar mendorong efektivitas, efisiensi, tapi sekali lagi itu belum tentu bisa menjawab semua persoalan korupsi, karena sekali lagi teknologi itu hanya alat yang dioperasikan oleh manusia tanpa integritas yang kuat, tanpa tetap dikendalikan oleh manusia dan harus ada integritas di situ, utamanya adalah di KPK begitu ya. Nah, Pak Didi tadi ICW menyinggung soal bagaimana kemudian kalau pemerintah ini terkesan kalau cepat kalau membahas soal revisi Undang-Undang KPK, tapi kalau untuk pelemahan KPK terkesan cepat. Nah, Anda di Komisi 3 melihatnya seperti apa? Ya, begini ya. Ya, memang ini keprihatinan kita bersama. Sejak 2002, misalkan KPK ini dibentuk hingga sekarang ini korupsi juga tidak berhenti. Bahkan seperti disampaikan Pak Jokowi, data yang disampaikan beliau benar. Gitu. Kan kalau 3 tahun belakang ini kita melihat bagaimana kemudian indeks persepsi korupsi, kemudian indeks persepsi anti korupsinya, termasuk juga SPI-nya gitu ya, survei terkait dengan integritas aparat kita ini turun terus gitu. Tidak heran kemudian jika kemudian hingga saat ini korupsi ini belum bisa berhenti. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa dengan banyaknya koruptor ditangkap ini ya, ini memang kerja-kerja pemberantasan korupsi yang harus dipahami oleh kita semuanya adalah bahwa strategi pemberantasan korupsi ini pertama ya harus penindakan yang masif, penindakan yang represif gitu, sehingga harapannya koruptor-koruptor yang memang terus mengincar uang negara ini bisa
dieliminir gitu. Baru kedua setelah penindakan represif tentu pencegahan gitu. Pencegahan itu juga harus masif, bukan hanya kemudian mengharapkan dari pihak luar masyarakat saja, tapi juga integritas para penegak hukumnya. Dan dalam konteks ini bukan hanya KPK, karena KPK ini dibentuk bukan untuk menggantikan polisi atau kejaksaan dalam memberantas korupsi, KPK ini adalah sebagai trigger mechanism gitu. Jadi perbaikan ke dalam kultur maupun komitmen serta integritas ini, ia termasuk di dalamnya polisi dan kejaksaan. Gitu. Dan mohon maaf Mbak, ini data saya perlu sampaikan, data ICW juga mengatakan bahwa di tahun 2022 ini kasus korupsi meningkat bahkan saya katakan sudah menyangkut kepada level-level yang paling rendah, misalkan di desa bahkan dana pendidikan ini juga mewarnai korupsi yang terbesar. Makanya saya juga sepakat kalau saat sekarang ini perlu diadakan rekonsolidasi gitu terkait dengan upaya pemberantasan korupsi kita, mulai dievaluasi lagi agar kedepannya roadmap yang sudah dibangun KPK, komitmen yang dibangun pemerintah ini bisa sinergi menjadi satu sehingga pemberantasan korupsi ini bisa terukur. Misalkan harapan kita semuanya tentu Indonesia akan bersih korupsi di tahun misalkan 2030, 2045 dengan target yang jelas dan terukur ini, maka semua pihak akan melakukan perbaikan baik aparat penegak hukumnya dalam hal ini polisi, kejaksaan, KPK, juga pemerintahnya. Karena pemberantasan korupsi ini tidak bisa dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, tidak dibebankan kepada KPK saja, tapi juga perlu komitmen utuh pemerintah bagaimana mengelola birokrasi, bagaimana mengelola anggaran, ini juga menjadi penting. Jika kemudian transparansinya, akuntabilitinya tidak dijaga oleh pemerintah, maka sulit korupsi ini akan bisa berhenti. Oke, gitu. Kalau kita lihat kan ini semua lini ya, semua lini di pejabat ini bisa dikatakan ada saja pejabat yang kemudian dipenjara karena kasus korupsi. Nah ternyata menurut catatan yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2004 sampai 2022 rentang waktu yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ini dari pimpinan dan anggota DPR serta DPRD ini angkanya tidak main-main Pak Didi, 344 orang. Nah kalau dari DPR sendiri bagaimana? Ini kok bisa dikatakan soal integritas atau seperti apa yang memang seharusnya dirubah begitu ya, seharusnya ada perubahan evaluasi total di sini? Ya, saya katakan tadi perlu rekonsolidasi gitu ya, konsolidasi ulang pemberantasan korupsi ini. Kita harus jujur melihat bahwa apa yang menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi ini. Apakah kemudian penindakannya kurang represif gitu? Apakah kemudian pencegahannya nggak efektif? Apakah kemudian pendidikan politiknya nggak ada arti begitu? Karena bagaimanapun juga tidak bisa kemudian pemberantasan korupsi ini dilakukan seperti business as usual gitu. Seperti apa adanya hanya menggugurkan kewajiban. Karena apa? Dinamika kejahatan ekonomi termasuk perilaku para pejabat kita ini ternyata hukuman penjara juga belum menjadi efek jera begitu. Nah ini kan juga menjadi sebuah PR bagi kita semuanya, bangsa ini untuk melakukan evaluasi yang mendasar begitu. Nah saya juga ingin melihat bahwa ingin mengatakan begitu ya, bahwa kontribusi korupsi ini ya tentunya dari pejabat negara kita. Jika mental, moral, dan kemudian pengawasan di dalam kementerian lembaga atau satker atau pengguna anggaran di pemerintahan ini dibangun sebuah sistem yang nggak ramah korupsi, sistem yang transparan, akuntabel, saya pikir akan lebih mudah untuk mencegah korupsi karena kebocoran ini datangnya dari sana gitu. Nah inilah bahwa saya katakan pemberantasan korupsi ini menjadi effort kita bersama, khususnya juga pemerintah karena KPK sendiri punya misi ya bagaimana membangun sebuah sistem pemberantasan korupsi di kementerian lembaga. Nah ini juga harus dievaluasi kan visi atau misi KPK itu salah satunya kan itu. Setelah melakukan penindakan masif maka KPK juga akan melakukan pencegahan salah satunya melalui perbaikan sistem yang ada di pemerintah ini. Tinggal kita melihat saja secara terukur apakah KPK sudah melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada, sudah membangun sistem yang ada, atau kemudian pemerintahnya yang bandel, tidak mau mendengar apa yang diberikan masukan dari KPK. Ini kan PR kita semuanya. Kita lihat obstacle-nya ada di mana.
Oke. Apakah ada di pemerintah, apakah ada juga di aparat penegak hukum, atau apakah memang koruptornya ini terus menyerang keuangan negara? Oke, seakan tidak kapok-kapok ya, tidak ada efek jerat. Nah, Pak Laude, Anda pernah memimpin KPK begitu ya. Sebenarnya dari kacamata Anda sendiri, apa yang perlu dievaluasi kalau kita melihat ini seakan tidak ada jeranya para pejabat, kepala daerah, menteri begitu ya. Nah, apalagi sekarang yang begitu mirisnya pucuk pimpinan tertinggi KPK, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tersangkut masalah pemerasan. Evaluasi apa yang harus segera dilakukan di tubuh KPK? Ya, sebelum kita mengevaluasi KPK, saya ingin jelaskan beberapa hal. Nomor satu, korupsi itu adalah kejahatan dalam jabatan. Apa artinya? Orang yang korupsi adalah pemegang-pemegang kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, untuk memberantasnya tidak cukup dengan polisi, jaksa, dan KPK saja. Perlu orkestrasi dari pimpinan tertinggi, karena itu kejahatan dalam jabatan. Yang nomor dua, yang perlu diperhatikan adalah banyak sekali hal-hal yang dilakukan pemerintah itu sekarang ini tidak mau mendengarkan. Contoh, kita mengetahui persis dana desa itu adalah banyak dikorupsi, bahkan sampai 20, 30 atau 50%. Tata kelolanya belum diperbaiki, sekarang dana desa ditambahin lagi ke setiap desa. Mau diperpanjang lagi 9 tahun. Ini pemerintah mau ngapain sebenarnya seperti itu? Kontradiktif maksud Anda? Iya. Nomor tiga. Kalau kita lihat, ketika saya tinggalkan KPK itu, Corruption Perception Index kita 40. Terima kasih juga itu dukungan dari Komisi 3 DPR misalnya. Sekarang sudah mau hampir 5 tahun, bukannya kita meningkat, tetapi menurun menjadi 34. 34 itu sama dengan indeks tahun 2016. Tidak pernah ada dalam sejarah. Jadi Pak Presiden tidak bisa berpikir karena itu adalah cerminan kinerja dari pemerintahan. Saya ingat lagi, itu adalah dalam kejahatan di dalam jabatan. Dengan KPK pun ya sudah, kita berusaha sekuat tenaga semampu kita. KPK itu harus dijadikan lembaga independen, jangan dijadikan bagian dari permainan partai politik. Dan yang nomor dua, jangan sekali-sekali menempatkan komisioner KPK itu punya catatan integritas. KPK memberikan catatan terhadap Pak Ketua. Waktu itu saya disampaikan ke DPR, kami ada surat khusus, ke pemerintah ada ke Pansel, kami kirimkan surat khusus. Termasuk catatan tentang Ibu Lili, laporan-laporan banyak seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Seperti yang kita lihat. Jadi maksud Anda DPR tidak menggubris kala itu? Ya, waktu itu ya tidak diperhatikan. ICW bahkan demo kalau soal itu. Tetapi maksudnya bukan cuma ICW ya, bahkan revisi undang-undang KPK itu banyak korbannya. Nama-namanya itu bisa dilihat di Anti Corruption Learning Center KPK itu, anak mahasiswa dan anak-anak SMA yang berpulang sayangnya tertembak dan ada yang jatuh. Jadi merusak itu lebih gampang dibanding membangun. Sekarang penindakan yang dikeluhkan, penindakan itu sebenarnya adalah salah satu dari hal yang harus tetap dilakukan. Karena saya selalu dari dulu saya percaya itu. Kalimatnya komisioner KPK-nya Hong Kong. Dia bilang kepada saya, Syarif, pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten. Itu dia bilang gitu kepada saya. Tetapi beberapa pencegahan pun itu harus dilakukan secara masif. Itu saya sudah sebutkan itu.
menurut saya Menpan dan teman-teman di DPR sudah stop saja itu daerah bebas korupsi ini itu yang slogan-slogan itu. Itu tidak perlu itu, tidak perjanjian fakta integritas itu hanya bagus untuk kamera. Hanya sekedar jargon saja maksud Anda? Iya, hanya sekedar jargon saja. Tetapi kalau kita harus melihat beberapa yang lebih konkret, misalnya KPK dulu sudah mengusulkan ke Presiden untuk agar inspektur pengawas internal pemerintah itu jangan melapor ke Sekda kalau di pemerintah daerah atau provinsi. Dia harus melapor ke tingkat di atasnya agar inspektorat itu ada. Kalau misalnya inspektorat gampang kalau dia sudah memberikan laporan dipindah ke tempat lain dengan gampang oleh bupati, oleh gubernur, oleh menteri, ya itu agak susah. Kita juga meminta waktu itu memanfaatkan BPKP itu sebagai auditor pemerintah untuk lebih bergigi seperti zamannya Soeharto gitu. Seperti itu. Jadi mereka ini itu juga tidak dilakukan. Terakhir, Presiden saya pikir banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan yang akhir-akhir ini itu, misalnya selain undang-undang KPK, ada banyak undang-undang lain itu yang memang kadang tidak ramah terhadap pemberantasan korupsi, bahkan memberikan banyak diskresi. Makin banyak diskresi, celah-celah korupsi makin meningkat. Jadi memang agak menyedihkan karena dalam sejarah setelah reformasi tidak pernah indeks persepsi korupsi itu turun. Terjun bebas begitu ya. Kemudian pemerintah tidak pernah sampai tahun 2019. Jadi bisa dikatakan kalau pemerintah di satu sisi mengatakan menyuarakan pemberantasan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian ini kontradiktif dengan aturan-aturan yang kemudian dibuat yang bisa dikatakan membuka celah korupsi bagi para pejabat. Yang terakhir ini soal nepotisme. Nepotisme ini kelihatan akhir-akhir ini menjadi makin subur. Makin jelas. Karena itu saya pikir agak susah untuk kita mengeluhkan sesuatu, tapi pada saat yang sama kita melakukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi apa yang kemudian harus dalam ini memang perlu waktu begitu ya, karena tidak bisa dikatakan untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti yang dikatakan oleh Pak Didi, Indonesia benar-benar bersih dari korupsi ini perlu waktu yang tidak sebentar begitu, tapi upaya-upaya ini yang memang harus dirintis sejak dini begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian revolusi mental yang selama ini digaung-gaungkan, apakah bisa dikatakan gagal? Jangan dijawab dulu, Bapak-bapak. Kita kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumida.